Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Wina dari kelas P2 Akuntansi semester 6 dengan NIM 1862011295. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan perkuliahan mandiri pada pertemuan 11 sampai 12, yaitu penjelasan tentang analisis regresi linear dan berganda dan analisis regresi data panel. Yuk kita simak penjelasannya. Analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtun waktu siang, di mana banyak objek penelitian, misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada 2 periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian data panel idealnya digunakan untuk penelitian data panel adalah gabungan antara data cross section, data penelitian data beberapa perusahaan dan data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang dihimpun lebih dari data panel adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah yang sama yang diteliti pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan di mana jumlah yang minimal data yang layak dalam untuk beberapa kurun waktu tertentu. Dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Yang pertama ada A. Common Apex Model. Common Apex Model merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Apex Model atau Random Apex Model dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model Common Apex adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selama tetap baik antara waktu maupun antar individu. Setiap individu N yang diregresi untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel independen akan memberikan intercept maupun slope yang sama besarnya. Begitu pula dengan waktu atau T. Nilai intercept dan slope dalam persamaan regresi data panel model Common Apex menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel independen adalah salah satu sama lain untuk setiap waktu. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel model Common Apex yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya. Persamaan matematis untuk Common Apex Model atau CEM adalah sebagai berikut, di mana I sama dengan banyak observasi atau sampel, T banyak waktu, N banyaknya data, dan residual atau error. Dari persamaan 1 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept atau PO dan slope dalam kurung PK memiliki nilai tetap untuk semua sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan 1 dapat ditulis menjadi di mana Y sama dengan variabel dependen, PO sama dengan konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I sama dengan perusahaan, T sama dengan waktu, dan E sama dengan residual atau error. Yang B ada Fixed Apex Model. Model efek tetap adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antara objek dalam koefisien regresi yang sama. Fixed Apex menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian dengan koefisien regresi memiliki nilai yang tetap untuk beberapa periode waktu atau time invariant. Ada 2 asumsi dalam model Fixed Apex yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antara individu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan data yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept beberapa dikarenakan adanya perbedaan antara individu atau sampel. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan kedua dapat ditulis menjadi di mana Y sama dengan variabel dependen,
PO sama dengan konstanta, B123 sama dengan koefisien regresi variabel independen, X123 sama dengan variabel independen, I sama dengan perusahaan, T sama dengan waktu, dan E residual atau error. 2. Asumsi slope konstanta tetapi intercept bervariasi antara sampel dan antara periode waktu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antara individu atau sampel maupun perbedaan periode waktu data yang dianalisis. Persamaan regresi berdasarkan ini adalah sebagai berikut. I sama dengan banyaknya observasi, T banyaknya waktu, N banyaknya data, dan E residual atau error. Dari persamaan 3 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept atau BO adalah huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi juga mempengaruhi oleh perbedaan waktu pengamatan, slope atau BK. Dianggap memiliki nilai yang tetap untuk seluruh sampel dan semua waktu. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi, di mana Y sama dengan variabel dependen, PO sama dengan konstanta, B123 sama dengan koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I perusahaan, T waktu, dan E residual atau error. Yang C ada random effects model. Pada model random effects diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dan periode waktu yang secara random. Untuk menganalisis dengan metode random effects adalah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya, untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel, baik independen maupun dependen, maka minimal harus ada minimal 3 objek data cross section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Jika syarat ini dilanggar, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0. Ada 2 asumsi dalam model random effects yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi intercept dan slope berbeda antara sampel. Asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antara sampel. Persamaan regresi berdasarkan asumsi sebagai berikut, di mana M banyaknya observasi atau sampel, T banyaknya waktu, N jumlah variabel, dan E sama dengan residual atau error. Dari persamaan 4 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept atau PO dan slope PK adalah huruf I-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dapat dipengaruhi oleh perbedaan sampel, perbedaan waktu. Pengamatan tidak berkontribusi terhadap perubahan intercept data slope. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan 4 dapat ditulis menjadi, di mana Y sama dengan variabel independen, PO sama dengan konstanta, P123 sama dengan koefisien regresi variabel independen, I sama dengan 123 variabel independen, I perusahaan, T waktu, dan E residual atau error. 2. Asumsi intercept dan slope berbeda antara waktu dan antara sampel. Asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope akibat secara antara waktu maupun antara sampel, yaitu perbedaan intercept dan data slope yang terjadi di dalam asumsi ini karena pengaruh residual. Persamaan regresi berdasarkan asumsi ini adalah sebagai berikut, di mana M banyaknya observasi atau sampel, yang T banyaknya waktu, yang N banyaknya jumlah variabel bebas, yang E residual atau error. Dari persamaan 5 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept BO dan slope BK adalah huruf I dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan data slope tidak hanya huruf dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi perbedaan waktu pengamatan ikut berkontribusi terhadap perubahan intercept dan data slope. Dari persamaan 5 di atas dapat dijelaskan bahwa intercept atau BO dan slope BK adalah huruf I-nya.
dan T-nya. Hal ini menandakan bahwa intercept dan slope tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan sampel saja, tetapi perbedaan waktu pengamatan ikut berkontribusi terhadap perubahan intercept dan slope jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas. Maka persamaan 5 dapat ditulis menjadi di mana Y sama dengan variabel dependen, BO konstanta, B123 koefisien regresi variabel independen, X123 variabel independen, I perusahaan, T waktu, dan R residual atau error. Yang tiga ada analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multi regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu. Variabel multiple regression yang dimaksud di sini adalah adanya banyak atau lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linear berganda adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel independen dalam satu waktu pengamatan tertentu untuk satu atau lebih sampel penelitian. Bisa juga regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel independen dalam satu sampel penelitian tertentu untuk satu atau lebih waktu pengamatan. Maka regresi linear berganda merupakan data dari satu atau lebih perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu atau lebih kurun waktu tertentu. Regresi linear berganda idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi, manajemen keuangan, di mana datanya penelitian bisa dalam bentuk data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan serta data primer yang berasal dari pernyataan-pernyataan dalam bentuk kuesioner. Jika diasumsikan ke dalam penelitian dengan menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan regresi linear berganda dapat ditulis menjadi di mana Y sama dengan variabel dependen, BO sama dengan konstanta, B123 sama dengan koefisien regresi variabel independen, X12 sama dengan variabel independen, dan E sama dengan residual atau error. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.